Quantum mechanics has a fairly antagonistic relationship with general relativity. We know this because general relativity does not fit together with another extremely well-confirmed theory, that is quantum mechanics. Meski masih ada yang tak jelas, kabur, dan belum terjelaskan, fisika yang kita pahami saat ini sudah memberi penjelasan yang lebih baik daripada zaman dulu. Jadi, seharusnya kita cukup puas, tetapi kita belum puas. Ada dua gaco, ada dua permata dalam fisika yang dilahirkan pada abad 20, yaitu teori relativitas umum dan mekanika kuantum. Dua teori yang indah sekaligus aneh bagi akal sehat kita. Tetapi, dua teori ini sukses untuk wilayah masing-masing. Teori mekanika kuantum sukses menjelaskan sesuatu yang sifatnya mikro, berupa tingkah laku atom, tingkah laku nuklir, dan tingkah laku jarah-jarah. Quantum theory is the basis of modern-day physics. In a way, it's the language for all more specific theories of fundamental physics. We have to use it when we want to predict and explain the behavior of the most basic things that we know. Atoms, for example, and their ingredients, the elementary particles such as electrons. Sedangkan teori gravitasi umum sukses menjelaskan tentang dunia yang lebih besar ukurannya, yaitu berupa berputarnya planet mengelilingi matahari, penyebab benda jatuh, lubang hitam, dan interaksi dua benda yang terpisah jauh. Einstein can begin to see the glimmers of a new understanding of gravity taking shape. The idea is that if there's no matter, no gravity, then space is not curved. But if we bring in a massive body like the sun, then the environment, it responds. The environment warps. The environment curves in response to the presence of the sun, in response to the motion of the sun. And if we were to take a two-dimensional slice through this environment, we see that the Earth itself is kept in orbit because it's rolling along a valley in a curved environment that the sun creates. This is Einstein's proposal for how gravity works. Kedua teori ini sama-sama aneh, tetapi sama-sama ampuh dalam wilayahnya masing-masing. Tetapi, kedua teori ini ternyata tidak bisa didamaikan atau tidak bisa disatukan dalam sebuah persamaan. Bahkan, kedua teori ini memiliki dasar yang saling bertentangan atau kontradiktif. Dua teori yang saling konflik ini kalau diusut, maka terdapat perbedaan dalam prinsip dasarnya. Kalau pada relativitas umum, Einstein memandang bahwa lengkungan ruang bersifat lembut, halus, dan mulus. Sedangkan satunya lagi yaitu mekanika kuantum terdapat prinsip ketidakpastian. Memandang bahwa dalam alam mikroskopik, segala sesuatu bersifat tidak pasti. Mereka berfluktuasi, melompat-lompat, dan ini justru berbeda dengan lengkungan ruang yang mulus dan lembut pada teori relativitas. Kedua teori yang saling bertolak belakang pada balok-balok pembangunnya. Ada penjelasan yang sangat bagus dari seorang ahli fisika dari Italia, yaitu Carlo Rovelli, yang menjelaskan bahwa jika seorang mahasiswa yang menghadiri kuliah relativitas umum pada pagi hari dan kuliah mekanika kuantum pada siang hari, boleh dimaafkan bila menyimpulkan bahwa para dosennya bodoh atau tak saling berkomunikasi selama minimal seabad. Pada pagi hari, dunia adalah ruang melengkung di mana semuanya kontinu. Siangnya, dunia adalah ruang datar tempat kuanta-kuanta energi melompat. Anehnya, kedua teori bekerja sangat baik. Perilaku alam di hadapan kita ibarat orang tua bijak yang ditemui dua orang yang berselisih. Sesudah mendengarkan orang pertama, si orang bijak berkata, "Anda benar."
Orang kedua ingin didengar juga. Orang bijak mendengarkan dia dan berkata, "Anda benar juga." Istri orang bijak yang menguping dari kamar sebelah berteriak, "Tapi mereka tidak bisa sama-sama benar." Orang bijak berpikir lalu mengangguk sebelum menyimpulkan, "Dan kamu benar juga." Sekelompok ahli fisika teori di 5 benua berusaha keras mencoba membereskan persoalan itu. Bidang studi mereka disebut gravitasi kuantum. Tujuannya adalah menemukan teori, yaitu satu set persamaan, yang bisa merangkaikan menjadi sebuah kesatuan dari dua teori, yaitu mekanika kuantum dan teori relativitas umum. Bukan pertama kalinya fisika menghadapi dua teori yang amat sukses, tapi tampak saling bertentangan. Usaha sintesis pada masa lalu telah menghasilkan langkah-langkah maju besar dalam pemahaman kita atas dunia. Newton menemukan gravitasi universal dengan memadukan parabola Galileo dengan elips Kepler. Maxwell menemukan persamaan-persamaan elektromagnetisme dengan memadukan teori listrik dan magnetisme. Einstein menemukan relativitas ketika menyelesaikan konflik antara elektromagnetisme dan mekanika. Ahli fisika amat bahagia ketika menemukan konflik semacam itu antara teori-teori yang sukses, yaitu kesempatan yang luar biasa. Bisakah kita membangun suatu kerangka konsep untuk memikirkan dunia yang cocok dengan apa yang kita pelajari tentang dari kedua teori tersebut? Kita tunggu hasil dari penelitian-penelitian dan kesimpulan para ilmuwan sekarang. Sejumlah usaha telah dilakukan untuk mencoba menyatukan kedua teori ini, seperti teori string, loop quantum gravity, dan teori kuantum ruang waktu. Namun saat ini belum ada satu teori pun yang dapat sepenuhnya menjelaskan kontradiksi ini secara memuaskan dan secara konsisten.